Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saya Pradana Adiputra kembali menghadirkan Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Kami akan membahas tentang nasib SNMPTN di masa COVID-19. Kita berbicara tentang pendidikan tinggi. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Profesor Dr. Inyoman Jampel, MPD. Baik, pemirsa, setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau kejuruan, jenjang selanjutnya adalah perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi negeri menjadi incaran lulusan SMA SMK. Mereka pun harus bersaing dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Kini kondisi sangat luar biasa. Wabah COVID-19 memberi dampak di berbagai sektor termasuk pendidikan. Tentu ada kaitannya dengan proses SNMPTN atau penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian bagaimana langkah di tengah pandemi COVID-19 ini? Apa yang menjadi skala prioritasnya? Baiklah, kami langsung terhubung dengan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Profesor Dr. Inyoman Jampel, MPD. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Inggih, apa kabar, Prof? Sehat-sehat. Iya. Sementara semua kita sehat. Inggih. Baik, kita berbicara tentang nasib SNMPTN atau secara umum kita berbicara tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini secara umum dulu, bagaimana Undiksa menyikapi kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, Prof? Silakan. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Selamat malam bersama Bali TV. Kami berharap semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Nah, terkait dengan bagaimana Undiksa menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya kita akan paham bersama bahwa kondisi yang sulit ini tidak kita prediksi sama sekali, tapi ini terjadi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini memang Undiksa tetap dia mengikuti apa yang menjadi arah dan kebijakan daripada Kemendikbud gitu ya. Yang mana arah dan kebijakannya itu kan harus tetap perguruan tinggi itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi gitu. Sehingga ya kita memang sudah lakukan itu. Mungkin tanggal 3 Maret kita sudah membahas itu, nah, tetapi baru kita laksanakan pendidikan online learning itu per tanggal 16 Maret 2020. Iya. Nah, sehingga proses belajar mengajar ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja secara online. Ya. Ya, baik. Di samping itu juga ini sampai kepada tesnya dalam artian UTS, UAS, dan seterusnya. Ya, karena kan prinsipnya Undiksa kan sesuai arahan dari Kemendikbud itu bagaimana agar tridharma berjalan dan tidak ada yang stres diakibatkan oleh COVID-19 ini, kan gitu arahannya. Kita lakukan itu dengan santai ya. Ya, baik, Prof. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak terprediksi sampai kapan begitu ya, Prof ya. Sampai saat ini, sepengamatan Prof sebagai rektor dan juga jajaran pimpinan dan seluruh akademisi, ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan terkait dengan mungkin langkah atau upaya yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademik Undiksa ini untuk melakukan satu langkah yang konkret terkait dengan merespon adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa? Terima kasih ya. Nah, memang kan ini kan apa yang dilakukan gitu ya. Begitu ada COVID-19 ya, pandemi ini, Undiksa itu sudah bergerak sesungguhnya dalam bagaimana kita bisa mempercepat selesainya COVID-19 atau memutuslah penyebaran COVID-19 itu. Sehingga di samping kita mengikuti arahan Kemendikbud terkait dengan tridharma, juga kita memberikan bantuan-bantuan ya. Seperti kita memberikan bantuan alat pelindung diri kepada pemerintah Kabupaten Buleleng ya, di dalam hal ini melalui gugus COVID-19, yaitu berupa masker, hand sanitizer, hazard, sarung tangan dan lain sebagainya. Dan juga kita memberikan sumbangan masker ke beberapa desa dan juga ke pasar-pasar yang dilakukan oleh BEM Undiksa. Ini memang kalau di perguruan tinggi lain kan banyak mahasiswanya menuntut ini itu. Kalau di kita tidak terlalu banyak tuntutan, justru dia membantu ininya ya dengan efisiensi program yang dia lakukan, karena memang diharapkan pada seluruhnya itu harus
kita refocusing dan restrukturisasi program, gitu ya. Sehingga harus program kita mengarah kepada antisipasi COVID-19. Iya. Gitu, ya. Artinya pembelajaran dengan daring, kemudian ada bantuan yang dilakukan baik terhadap masyarakat ataupun dengan mahasiswa yang terdampak ya, Prof ya. Oke, mahasiswa juga kita berikan ada sembako juga. Kalau hand sanitizer kan kita buat sendiri. Termasuk kita juga membuat tempat cuci tangan yang sudah kita serahkan. Saya langsung menyerahkan 2 hari yang lalu. Kemarin oleh perwakilan BEM itu ya bersama staf juga ke beberapa tempat yang memang atas penilaian atau cermatan dari Bapak di Kodim itu ya, kan Pak Dandim itu tahu ya mana yang harus kita berikan ya, dan juga kita selalu koordinasi dengan tim gugus COVID-19 Kabupaten Buleleng. Iya, baik, Prof. Sekarang beralih ke seleksi penerimaan mahasiswa baru ini kan SNMPTN sudah berjalan, kemudian sesaat lagi ada SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri. Bahwa Undiksa kemudian menjadi salah satu pilihan favorit mahasiswa di Bali dan juga Indonesia pastinya. Ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ataupun yang kemarin terkait dengan SNMPTN dan yang akan datang. Apa yang atau langkah apa yang sudah dilakukan oleh Undiksa untuk menjaring mahasiswa baru ini walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, Prof? Oke, nah ini kan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Kita kan secara nasional itu melalui 3 jalur gitu ya, yaitu jalur SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, ada jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, dan ada yang disebut dengan jalur mandiri yang kita sebut sebagai SMBJM, seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Nah, terkait dengan SNMPTN ini kan sudah berjalan. Ya, kita memang hanya menerima 817 dari 2.951 pendaftar yang pilihan 1 ke Undiksa, gitu ya. Di samping SNMPTN juga ada 243 melalui penelusuran bakat dan minat diploma 3, yang bentar lagi akan menjadi D4. Nah, mungkin juga saya informasikan bahwa Undiksa ini memang akan menerima setiap mahasiswa yang lolos seleksi dan mendapatkan mengusulkan GAP itu pasti kita terima. Karena memang selalu Undiksa ini adalah ingin menjadi perguruan tinggi yang merakyat, sehingga memang besaran-besaran UKT-nya masih tergolong rendah lah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang dalam prodi yang sama gitu. Itu terkait dengan SNMPTN ya. Nah, ini kan begini, perlu saya sampaikan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa Undiksa tetap pada koridor bagaimana kita mengikuti protokol COVID-19, sehingga di dalam pendaftaran kembalinya nanti itu tetap dilakukan secara online juga. Kita tidak ada pertemuan langsung gitu lah. Karena kan physical distancing itu memang menjadi sesuatu untuk kita bisa mencegah terpapar daripada COVID-19. Hanya saja untuk menentukan besaran UKT-nya, kalau yang normalnya itu kan dia harus membuat status sosial ekonominya ya, atau keterangan miskinnya itu dari kepala desa. Sekarang tidak lagi kita minta, cukup dia membuat ditandatangani oleh orang tuanya dengan materai 6.000, kita sudah okekan. Demikian juga untuk buta warna kan, karena kan kita punya kesehatan seperti kebidanan, ada kedokteran, juga ada analis kimia, ada aquakultur, itu yang memang sangat mementingkan buta warna. Juga kita tidak butuhkan saat ini dia mendapatkan dari puskesmas atau lain sebagainya. Cukup nanti melalui asesmen online itu kita bisa ini. Tapi kita akan validasi nanti setelah berjalan normal, dalam artian COVID sudah selesai, kita validasi. Kalau ada kesalahan ya harus diperbaiki. Ya, gitu yang kita lakukan terkait dengan SNMPTN di Undiksa. Ya, baik, Prof. Ini di
Bali Postok ini pastinya masyarakat Bali, kemudian khususnya orang tua yang menginginkan putra-putrinya masuk ke Undiksa. Ini apa yang bisa Prof sampaikan dalam kesempatan ini? Artinya dengan sistem tadi yang sudah Prof sampaikan, termasuk kuota, kemudian juga bagaimana peluang para calon mahasiswa ini supaya mereka tetap nyaman dan aman untuk bisa melakukan pendaftaran di Undiksa di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Nah, SNMPTN kan sudah berjalan, Ya. sudah selesai lah, ya, tinggal dia daftar kembali. Ya. Nah, nanti akan ada tanggal kalau nggak salah 2 sampai 12 Juni ini akan ada pendaftaran untuk tes UTBK ya, yang nanti itu untuk SBMPTN. Ya. Nanti Juli itu mulai tesnya itu ya. Tanggal ini saya lihat jadwalnya ini untuk pendaftaran UTBK 2 sampai 20 Juni, pelaksanaan UTBK 5 sampai 12 Juli, dan pengumuman 25 Juli. Ya. Nah, terkait dengan SBMPTN ini, nanti kan dia kan bisa mendaftar ikut UTBK di mana saja sebetulnya di perguruan tinggi negeri itu ya. Bisa dia di Udayana, bisa dia di Undiksa. Tapi barangkali bisa saya sampaikan bahwa kita dalam kondisi yang prasarana yang sangat memadai, nanti akan bisa memberikan ketenangan, kenyamanan bagi peserta UTBK. Nah, ini kita berharap jangan ragu untuk ikut UTBK. Soal nanti dia pilihannya di mana kan tidak persoalan. Dalam artian mungkin Bali Utara, Barat, Timur itu kan yang lebih dekat ke Beleleng saja. Karena tidak ada bedanya dia akan tes di mana. Justru harus dicari yang dekat, cari yang aman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, di samping itu juga untuk diketahui bahwa kuota Undiksa ini kan masih sekitaran 2.800 sampai 3.000 orang lah untuk diploma 3, S1, S2, S3. Nah, ini juga tetap mengacu kepada kemampuan kita, baik SDM, prasarana ya. Ini memang menjadi kajian kita utama, sehingga kita tidak berani meningkatkan kuota, walaupun memang diarahkan oleh pemerintah, melalui Kemendikbud untuk kita selalu berusaha meningkatkan APK. Tapi kan dalam kondisi SDM dan seterusnya, sehingga tetap sekitaran 2.800 sampai 3.000. Baik, Prof. Ya. Untuk terakhir, apa yang ingin Prof sampaikan, artinya mewakili Undiksa ke depan nanti pasca wabah COVID-19? Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Nah, mungkin begini, kalau harapan saya di pasca COVID-19 kan kita harus lihat positifnya, kan gitu ya. Iya. Nanti harapan saya nanti guru memang harus lagi memantapkan, sehingga online learning atau distance learning ini akan menjadi hal yang biasa. Iya. Demikian juga barangkali orang tua, siswa, atau keluarga lah semua itu sudah memberikan suatu himbauan-himbauan pada anak-anak untuk dia bisa mengikuti dengan baik perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar dengan online learning. Karena sesungguhnya ada suatu penelitian disampaikan di Jerman ya, saat saya ke Jerman itu, vokasi di sana yang online learning atau yang distance learning itu hasilnya lebih baik dibandingkan yang tatap muka. Cuman kita tidak percaya kan kok bisa. Baik. Ternyata itu memang bisa. Nah, ini mungkin satu harapan saya ke depan ya, akan bisa meningkatkanlah kualitas pendidikan kita ya di setelah COVID ini, karena kalau tatap muka kan sudah hal biasa. Kalau dengan online kita bisa, itu pasti akan menambah output, artinya menambah kualitas hasil gitu yang saya ini kan. Ya. Iya. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya berbincang-bincang bersama kami dalam Bali Postok pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, Prof ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, pemirsa, demikianlah ya perbincangan kami bersama Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Profesor Dr. I Nyoman Jampel MPD, dalam Bali Postok pada kesempatan malam hari ini dengan nasib SNMPTN di masa COVID-19. Saya akhiri dengan menutup para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi Om.